Halo sahabat kelas IT.id, bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga semua sahabat berada dalam keadaan baik ya. Oke, untuk video selanjutnya atau video kali ini kita masih membahas tentang VPS ya, Virtual Private Server. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat panduan cara menambah IP address baru atau bisa disebut additional IP di VPS CentOS 8. Oke, teman-teman. Perlu diketahui bahwa setiap kita membeli VPS itu sudah include dengan proses instalasi OS-nya dan juga pada VPS tersebut sudah terpasang atau terinstal satu alamat IP atau IP address. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan IP address baru atau additional IP pada VPS yang sudah kita beli sehingga pada server VPS kita terdapat dua alamat IP yang berbeda tentunya. Oke, teman-teman, caranya ini kita menggunakan putih ya. Kita menggunakan putih atau aplikasi koneksi SSH ya. Saya sudah login sebagai root atau super user. Dan selanjutnya kita tinggal cek dulu alamat IP-nya yang sudah kita beli. Jika teman-teman membelinya di kontabo.com, silakan teman-teman login dulu ke member areanya Kontabo, lalu yaitu di my.kontabo.com. Lalu teman-teman masuk ke menu IP Management ya. Nah, di IP Management ini di paling bawah itu ada satu alamat IP yang sudah saya beli di samping IP VPS default atau IP standar VPS yang sudah memang terinstall di OS atau di VPS-nya. Nah, IP ini akan saya tambahkan. Bukti bahwa IP ini belum ditambahkan ke server manapun, tinggal kita ping saja ke alamat IP-nya. Ping spasi alamat IP-nya yaitu yang kita beli 194.233.77.86. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, tidak menampilkan perubahan apapun, dalam arti tidak replay lah gitu ya, tidak terkoneksi, tidak ada respon dari IP tersebut karena memang IP ini belum terpasang di server manapun. Karena yang bertugas merespon itu adalah server ya, bukan IP-nya, karena IP itu hanya sebuah alamat. Oke, kita Ctrl C untuk menghentikan perintahnya. Nah, selanjutnya ini adalah sebagai bukti bahwa IP-nya belum aktif atau terpasang di server manapun. Kita cek dulu alamat IP-nya yang ada di server ini dengan cara IP spasi @r show ya. Ini untuk melihat IP berapa saja atau IP apa saja yang terpasang di server CentOS 8 ini. Tinggal kita enter. Nah, teman-teman, saya hide ya, atau saya blur untuk alamat IP defaultnya sebagai privacy. Nah, ini sudah ada satu alamat IP di Ethernet 0 ya, atau di adapter network ETH0, karena di VPS ini hanya ada satu Ethernet. Jadi idealnya teman-teman, satu Ethernet itu satu IP. Itu idealnya seperti itu. Lalu bagaimana IP address ini akan kita tambahkan ke Ethernet mana atau ke perangkat jaringan mana? Nah, kita akan menambahkan IP address yang sudah kita beli ini di server VPS ini dengan menambahkan Ethernet virtual ya. Adapter Ethernet virtual yang mana Ethernet intinya yaitu ETH0 ini atau Ethernet 0 ini. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal masuk saja ke settingan konfigurasi IP pada CentOS, yaitu di folder network script ya. Caranya adalah masuk ke cd spasi slash etc lalu system config atau sysconfig ya, sysconfig slash network script ya, network script. Seperti itu penulisannya. Nah, ini kita sudah masuk ke folder network scripts. Kita clear dulu ya teman-teman ya, supaya enak lihatnya. Clear ya, perintah clear itu untuk membersihkan layarnya. Nah, kita sudah ada di folder network scripts.
tinggal kita ls dulu. Ls itu adalah perintah untuk melihat isi directory atau isi folder. Nah, itu sudah ada ya. ifcfg strip eth0 itu adalah konfigurasi atau file konfigurasi IP standar, IP default yang memang sudah terpasang pada PPS yang sudah kita beli ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat virtualnya, virtual adapternya dengan mengcopy file tersebut. Caranya adalah copy filenya dengan perintah cp spasi ef cfg strip eth0 spasi nama IP nama file baru, yaitu misal if cfg strip eth0.21 misal seperti itu. Lalu kita enter. Coba kita cek dengan ls untuk melihat isi direktorinya. Nah, ini sudah ada 2 file ya. Nah, selanjutnya kita edit file yang kedua itu, yang eth0.21 yang barusan kita copy dari eth0 saja. Oke, cara mengkopinya di sini saya menggunakan perintah nano ya. Saya sudah terbiasa menggunakan nano. Nah, bagi teman-teman yang memang belum ada perintah nano, belum aktif atau terbiasa dengan perintah vim atau v, itu terserah teman-teman. Yang pasti ifcfg ini harus ifcfg strip eth0.21 ini harus teman-teman edit sesuaikan dengan IP yang akan kita add atau kita tambahkan. Nah, kalau mau install nanonya, cukup perintahnya itu adalah yum ya. Ini contoh saja, min y install nano. Tinggal teman-teman enter. Nanti akan terinstall nanonya. Di sini saya sudah terinstall nanonya di server saya. Tinggal ketik nano spasi file yang akan kita edit, yaitu ifcfg strip eth0.21. Oke. Nah, ini tampilan IP yang akan kita ini kita edit ya. Pertama yang akan kita edit itu adalah nama device-nya. Di sini device-nya namanya eth0, kita tambah eth0.21 untuk membedakan. Next, selanjutnya on boot biarkan yes. Lalu di sini IP header atau IP header-nya kita ganti dengan IP kita. Ya, IP header-nya itu kita ganti dengan IP baru yang akan kita tambahkan. Nah, untuk settingan detail IP-nya atau konfigurasi IP-nya, teman-teman kalau di Contabo tinggal didekatkan saja dengan tanda seru warna kuning ini. Di sana akan terlihat settingannya, networknya 76.0, gateway-nya 76.1, broadcast-nya 79.255, netmask-nya 252.0, lalu prefix-nya atau subnet-nya /222 ya. Nah, ini untuk alamat IP ini kita hapus. Nah, ini alamat IP default ya yang tadi kita kopikan. Tinggal tambahkan 194.233.77.86. Nah, ini alamat IP-nya. Lalu netmask-nya teman-teman bisa lihat di sana. Kita edit juga. Kalau memang tidak sesuai diedit ya. Kalau sudah sesuai tinggal dilanjutkan. Netmask-nya selesai. Lalu gateway-nya juga. Ini masih gateway IP default atau IP standar PPS-nya. Gateway-nya kita sesuaikan 194.233 sesuai aturan ya. Sesuai yang ada di member area Contabo 76.1. Oke, lalu selanjutnya kita bisa hapus DNS1 dan DNS2 ini, boleh dihapus teman-teman ya, boleh ini dihapus. Oke, dan selanjutnya teman-teman tinggal prefix-nya dirubah menjadi 22 ya, karena sesuai panduannya. Lalu selanjutnya IP
name-nya atau name-nya kita rubah menjadi sistem ETH 0.21. Lalu di sini ada IP versi 6.r. Kita hapus. Boleh kita hapus ini. Oke. Teman-teman nanti disesuaikan saja ya dengan video saya ini. Ya, ini juga boleh dihapus. Ya. Ini boleh dihapus. Jadi sisanya tinggal segini. Nah, seperti itu. Untuk settingannya tinggal disesuaikan, sebenarnya gampang. Lalu tinggal Ctrl X, tekan Y, Enter. Itu untuk proses penyimpanan. Proses penyimpanan file yang barusan kita rubah. File apa? File if cfg strip eth0.21. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal restart network manajernya dulu. Ya, caranya adalah sistem ctl ya. Sistem ctl spasi restart spasi n-nya huruf besar ya, network manager. Manager gitu ya penulisannya. Enter. Ini selesai, bisa 2 kali. Nah, lalu kita clear. Kita coba cek IP-nya apakah sudah ter-add atau belum. Caranya seperti tadi, IV add r spasi show ya. Nah, kalau misalkan masih belum terlihat alamat IP-nya, masih hanya terlihat IP default, maka coba teman-teman untuk reboot atau restart saja servernya. Cara merestartnya adalah dengan perintah reboot. Ya. Lalu enter, lalu sistem putih akan memunculkan warning bahwa kita sudah terputus ke server, tinggal klik OK. Lalu kita close dan kita masuk lagi ke putihnya ya. Nah, teman-teman, saya sudah masuk kembali ke putihnya, barusan sudah proses restart. Lalu kita di sini tinggal cek kembali setelah restart itu apakah muncul IP yang kita tambahkan tadi. Caranya tadi ya, IP spasi r lalu spasi show. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul alamat IP-nya 194.233.77.86/22. Nah, ini selesai. Tinggal kita coba ping. Kalau tadi kan di ping tidak bisa, tinggal kita coba ping ke alamat IP yang kita tambahkan. Kalau replay atau terkoneksi ada respon, berarti sukses. IP baru ini atau additional IP ini telah terpasang di server VPS kita. 194 ya, 194.233.77.86. Kita ping dan hasilnya sudah ada respon. Nah, berarti kita sukses menambahkan alamat IP atau additional IP address pada server VPS kita, sehingga saat ini VPS kita memiliki 2 IP yang tertanam di dalamnya. Dan kalaupun nanti kita add ya, kita add site atau menambah website ke VPS kita, maka VPS kita website kita bisa masing-masing memiliki IP yang berbeda. Misal website ini IP-nya berapa, kita pakai IP yang mana. Kalau website yang satu lagi kita pakai IP yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Dan Ctrl C, kita bisa gunakan window R atau CMD di Windows. Tinggal ping ke berapa tadi? 194.233 77.86 ya. 77.86. Nah, itu sudah replay, sudah ada respon dari servernya, dan ini bisa di ping dari manapun karena IP ini sudah terpasang di server kita.
Seperti itu teman-teman, jika ada yang ditanyakan atau teman-teman memiliki kendala ketika mengikuti tutorial yang saya buat ini, silakan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar YouTube kelas IT.id atau kelas IT ID. Nanti akan kami respon ya jika memiliki kendala, atau juga bisa akses ke kelas IT.id. Terima kasih. Bye bye.